Hai, kami dari manajemen A1 melakukan wawancara terhadap mebel. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. A few minutes later. Locked in a stalemate with many bars, no walls. Rock in a hard place, it's battery control. Oke, daon nih. Guys, kami sudah berada di depan mebel, tepatnya di depan kuburan Cina. Kami akan mewawancarai mebel tersebut. Mari kita masuk. Oke, let's go. Oke, sekarang kami sudah sampai di mebel. Dengan siapa, Pak? Pak Supriyanto. Supriyanto. Oke. Pak, ini mebelnya sudah berjalan berapa lama, Pak? Di sini baru berjalan 3 tahun, tapi kemarin yang tahun yang lalu-lalu ada di depan kantor Asab di sana, Mata dan Belut situ. Oh ya, depan asap. Pak, kalau di sini buat mebelnya ini, Pak, bahan bakunya ada supplier sendiri atau ambil dari luar, Pak? Ini dorang bawa dari hutan, bawa turun ke kota sini ya kita terima bersih. Kalau ada orang bawa kayu kita beli. Oh, kalau ini Pak, kalau untuk proses pengerjaan begini Pak, dari bahan mentah sampai jadi bahan jadi itu berapa lama Pak? Untuk almari kurang lebihnya ya 3 hari lah. 3 hari. Kalau untuk pintu 1 hari bisa jadi 1. Untuk jendela 1 hari bisa jadi 5 lah. Kalau ini Pak, bahan bakunya kan itu harganya pasti tidak menetap toh Pak, pasti berubah-ubah toh Pak. Kalau bahan bakunya naik, harganya gimana Pak? Kalau soal harga bahan baku sekarang ini 4.500.000. Soal penjualan ini yang kita kewalahan karena barang-barang toko bangunan naik, bahan baku pokok kayu naik, tapi harga penjualan bukannya naik semakin turun. Oh, semakin turun ya Pak. Kalau buat tenaga kerjanya gitu Pak, itu tergantung produksinya atau jadi tergantung produksi yang dihasilkan sesuai bayarannya Pak? Kalau soal karyawan di sini kan sistem borong. Oh, sistem baru. Jadi dorang yang cetak sendiri soal dorang punya gaji. Kalau dorang kerja banyak dapat banyak, kalau sedikit dapat sedikit. Oh, jadi sistemnya borongan ya Pak ya. Kalau ini Pak, kalau apa namanya itu tergantung tingkat kesulitannya berpengaruh ya Pak? Tingkat kesulitannya, proses pengerjaannya itu berpengaruh terhadap harganya juga berarti? Kalau soal itu sih tingkat kesulitannya tidak ada. Yang jelas untuk almari 2 daun pintu borongannya ya itu 500, ada yang 800. Kalau untuk pintu standar, mau motif seperti apa untuk ongkos pintu pekerjaan untuk karyawan sama harganya 160.000. Kalau untuk jendela 50.000 sampai 60 untuk daun jendela. Berarti ini dia tergantung volume atau dimensinya Pak ya, harganya itu. Kalau semakin besar berarti harganya semakin, Betul. karena bahan bakunya juga semakin banyak dipakai toh Pak? Ya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Gevian? Nah, tadi sudah mengetahui bahan baku kan? Sekarang saya ingin mengetahui
tentang profit perusahaan. Kalau boleh tahu, margin keuntungan rata-rata per produk atau kategori produk berapa ya? Kalau keuntungan bagi kita pengusaha tipis ya. Beda karena bahan bakunya sudah mahal, terus bahan baku toko bangunan sudah naik semua macam sanding, seller, thinner, amplas, pokoknya hal yang bahan baku dari toko bangunan itu sudah naik semua. Keduanya penjualan kita nih paling satu daun pintu 1 juta, kadang juga 900 kita layani. Itu pun kalau kita mau dapat hasil paling ya 100.000 lah per daun pintunya, tipis sekali gitu. Karena bahannya sudah naik, sudah mahal. Iya. Apakah ada musim atau periode tertentu yang Tidak ada perlu? musim-musiman. Jadi semua itu rata-rata, gak ada musim-musiman. Justru kalau proyek tidak berjalan, orang pengusaha mebel ya hancur, tidak ada pemasukan. Gitu. Karena kita melayani yang produk dalam kota saja sini, tidak ekspor apa gitu loh. Dalam meningkatkan keuntungan usaha mebel ini pasti ada strategi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan di tengah persaingan industri mebel. Kalau soal keuntungan apa, relatif standar sih. Kalau memang hasilnya tipis ya tipis. Jadi tidak ada musim-musiman, tidak ada lonjakan, kita punya keuntungan tidak, karena bahan bakunya sama standar yang kita pakai. Bagaimana cara mengatasi produk yang kurang laku atau tidak menghasilkan keuntungan sesuai harapan? Kita ini bukan memproduksi barang, jadi kita melayani pemesanan. Kalau memang tidak ada pemesanan, kita tidak produksi. Ya, itu pun paling kalau kita mau produksi, contohnya bikin almari, meja makan, untuk perabot rumah tangga lah, itu baru kita produksi. Itu pun untuk bikin stok. Kalau memang tidak ada pemesanan gitu. Strategi pemasaran khusus untuk produk unggulan yang paling menguntungkan apa, Pak? Bagaimana? Produk khusus yang pemasaran yang sangat diuntungkan. Yang paling menguntungkan? Yang paling menguntungkan ya perabot rumah tangga lah. Macam almari, meja kursi, terus perabot meja sekolah. Kalau soal pintu dengan jendela relatif sama. Kalau yang sangat menghasilkan ya perabot rumah tangga, itu ada kelebihan sedikit lah. Sudah. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya yang ingin ditanyakan ya Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak. Jadi, kesimpulan wawancara Mebel Kurnia dari narasumber Suprianto, Mebel ini sudah berjalan selama 3 tahun, yang berada di depan kuburan Cina. Tetapi mereka mempunyai mebel sebelumnya yang sudah lama berdiri di depan kantor. Adapun supplier bahan baku yang masuk diambil dari orang yang mengambil kayu dari hutan dibawa ke kota dan terima bersih dengan pembelinya. Proses bahan baku mentah menjadi bahan jadi seperti lemari membutuhkan 3 hari. Pembuatan untuk pintu 1 hari saja. Untuk jendela 1 hari bisa menjadi 5 jendela. Tenaga kerja atau karyawan di sini memiliki sistem borongan tergantung per orang. Membuat barang sedikit atau banyaknya dibayar sesuai hasil pembuatan barang jadi. Proses pengerjaan seperti lemari 2 pintu dengan tingkat kesulitannya dibanderol dengan harga 500-800. Kalau pintu standar tergantung motif pintu yang dikerjakan berandol dengan harga 160. Sedangkan daun jendela di harga 60 ribuan. Jadi setiap harga tergantung tingkat volume dan dimensi pengerjaannya. Keuntungan dari setiap per produk sebagai pengusaha yang baru berjalan beberapa tahun ini. Sedikit saja keuntungan yang diambil, dikarenakan bahan baku dan bahan bangunan yang makin mahal seperti thinner dan amplas
sedikit menyulitkan mereka untuk mengambil keuntungan yang besar. Harga penjualan yang mereka bandrol seperti satu daun pintu seharga 1 juta, dan kadang mereka menurunkan harga menjadi 900 untuk pelayanan customer agar membeli. Keuntungan setiap produk seperti 100.000 per produk. Usaha mebel ini tidak memiliki musim atau periode dalam mendapatkan keuntungan. Mereka terus beroperasi dan memacu pada proyek pembangunan dan membeli bahan jadi di mebel ini. Mereka terus beroperasi dan berpacu pada proyek pembangunan yang membeli bahan jadi di mebel ini. Mereka juga hanya melayani sekitar kota dan Kabupaten Jayapura saja dan tidak melakukan ekspor produk keluar kota. Dalam meningkatkan keuntungan usaha mebel ini, ada cara atau strategi yang mereka gunakan relatif standar dikarenakan seperti bahan baku yang harganya tetap sama atau naik sehingga keuntungan yang mereka dapat sedikit dan tidak ada lonjakan dalam peningkatan keunggulan produksi mebel itu sendiri. Baik mebel ini lebih melayani pemesanan dan tidak menghasilkan sebuah produk. Mereka hanya membuat stok untuk orang yang akan membeli barang mebelnya. Produk yang paling laris dan menguntungkan di mebel ini yaitu seperti lemari, kursi, meja sekolah, dan perabot rumah tangga yang mungkin lebih dapat menguntungkan usaha mebel ini. Apakah spek standar seperti ini yang para pemirsa inginkan? Lanjut papa lihat aku bernyanyi sambil bermain musik DJ. Tapi susah sekali walau coba berkali-kali. Begini salah, begitu juga salah. Pusing jadinya. Begitu kurang, begini juga kurang. Pata pata Macam tak betul je budak ni. You look so